melanoma ini kasusnya jarang, tapi dia fatal gitu si Sekali ya. melanoma. Iya, betul. Nah, kalau melanoma itu kadang-kadang kita ngelihatnya sebagai suatu tahi lalat. Iya. Nah, nih yang Aduh, punya ini tahi lalat nih ada dua di sini di dekat mata juga Yang ada. punya tahi lalat itu mesti waspada ya, Iya. mesti waspada. Kalau dari data keseluruhan itu memang semakin lama semakin bertambah. Saya memperkirakan ini karena pengaruh kita ozon di atas loh. Waduh. Nah, lapisan ozon di atas kan kita sudah semakin menipis Iya, ya. benar. Itu kan sebenarnya perlindungan utama ya selain sunscreen. Jadi kalau udah lapisan ozonnya semakin menipis, otomatis sinar yang masuk ke bumi semakin tidak ada yang memfilter gitu. Oke. Akhirnya semakin banyak kerusakan pada kulit kita. Kanker kulit lebih dominan menyerang orang yang memutihkan kulit. Dalam beraktivitas sehari-hari, kamu tim yang pakai sunscreen atau polosan aja, Sobat K? Seperti yang kita ketahui, sunscreen dirancang melindungi kulit dari paparan sinar UV. Nah, tentunya paparan sinar UV ini yang menyebabkan kulit kering, kusam, penuaan dini, sampai kanker kulit. Wih, kalau udah ngomongin kanker, ngeri-ngeri gimana gitu ya. Apakah sunscreen ini bisa melindungi kita dari bahaya kanker kulit, Sobat K? Tentu jawabannya akan kita temukan dalam BTS Berbagi Tips Sehat edisi kali ini. Nah, kali ini Iksan Anugrah senang sekali nih bisa ketemu lagi dengan Sobat K yang lagi dengerin di mobil, atau Sobat K yang lagi nonton di YouTube channel kita, yang lagi nonton juga di visual radio, di website K Radio. Kembali lagi di BTS, kita akan membahas tentang sebenarnya apakah sunscreen ini bisa melindungi kulit dari kanker. Tentunya ditemenin juga oleh Dr. Neti Sukmawati SPKK, dokter spesialis kulit dan kelamin Siloam Hospitals Jember. Selamat sore Dr. Neti. Halo, selamat sore Mas Ihsan dan Sobat K sekalian. Ya, kabar baik ya? Sehat selalu. Sehat selalu. Udah pakai sunscreen? Selalu. Selalu pakai ya. Baiklah, selain Dr. Neti ada juga Mbak Fitri Dwijayanti, Marketing Communication Siloam Hospitals Jember. Mbak Fitri apa kabar? Alhamdulillah kabar baik. Selamat Kabar sore baik. Sobat K di rumah semuanya. Ya, ini Mbak Fitri juga selalu all out dan pakai sunscreen juga ya. Nah, harus dong. Ini kan saya spill dikit ya dok ya, sebagai orang dengan kulit gelap itu saya males gitu loh kadang dok pakai sunscreen. Mungkin nanti kita akan ketahui jawabannya ya Sobat K ya. Karena ngelihat orang-orang, kalau teman-teman yang kulitnya cerah itu mereka merasa aduh aku takut hitam gitu kan. Akhirnya mereka pakai sunscreen. Sedangkan saya pribadi karena kulitnya gelap saya merasa adalah berani-berani aja lah, nggak akan berubah juga warnanya. Nah, sebelum kita ke sunscreennya dulu Sobat K, karena tadi kita akan bahas tentang kanker kulit. Kanker kulit ini perlu kita ketahui lebih detail lagi. Nah, tentu Dokter Neti bisa menjelaskan dulu nih kanker kulit dari ciri-ciri jenis-jenisnya itu kayak gimana. Oke, baik. Jadi kalau kita berbicara tentang sinar matahari atau UV, itu memang kalau dalam jangka waktu panjang, jangka waktu berkelanjutan, efek kronis, itu memang akan ada efek samping gitu. Ya. Efek samping jangka panjang itu bisa menimbulkan, salah satunya adalah kanker kulit jangka panjang ya. Jadi kalau kita bicara kanker kulit, nah kanker kulit itu banyak jenisnya, gitu. Tapi memang yang sering berkaitan dengan sinar UV itu kita bagi jadi dua. Jadi yang non melanoma, kemudian melanoma. Yang paling banyak kasus yang saya jumpai pada praktek sehari-hari adalah kasus yang non melanoma. Non melanoma itu baik basal sel karsinoma atau squamous sel karsinoma. Sedangkan kalau yang melanoma sendiri itu bahkan kadang-kadang dijumpai dengan cara yang tidak sengaja gitu, yang melanoma. Nah, dari dua jenis kasus kalau kita buat garis besar itu yang paling fatal yang mana? Tentunya yang melanoma. Gitu. Itu yang melanoma yang itu untungnya karena dia fatal jumlahnya lebih sedikit dibanding yang kasus yang non melanoma sendiri tadi itu. Nah, jadi kalau misalkan dari kasusnya, misalkan kasus non melanoma si basal sel karsinoma itu hampir bisa dikatakan 70 hingga 90% itu sering ditemukan pada kasus praktek. Kemudian yang squamous cell karsinoma itu lebih
sedikit lagi, dan kalau melanoma itu lebih sedikit lagi. Itu begitu kalau kanker kulitnya. Baiklah, nah itu dia Sobat K. Tapi kita perlu tahu juga nih, orang kalau kena kanker kulit tuh ciri-cirinya kayak gimana gitu dok? Oh ya, yang pertama kadang-kadang malah nggak disadari kalau misalkan dikiranya ini hanya benjolan biasa. Kalau kanker kulit itu begitu. Nah, karena saya coba akan mengupas satu-satu ya, biar kita lebih aware nih, ini benjolan biasa, luka atau eksim, ataukah memang lebih sudah mengarah ke kanker kulit. Nah, kalau basal sel karsinoma dari yang sering itu biasanya ada tipe-tipe 4 garis besar gitu. Tipe yang pertama adalah tipe nodular, itu dia ada benjolan di paling banyak karena memang berkaitan sama matahari. Itu adalah area-area yang terekspos, kayak wajah, leher, kemudian ekstremitas tangan atau kaki itu kan gampang terekspos ya. Cuman mungkin kita lebih takut kalau udah kena ke area wajah atau leher gitu, karena memang udah mengganggu penampilan sekali. Biasanya pertama akan muncul benjolan gitu. Benjolannya tapinya biasanya meninggi, kemudian ada garis seperti pembuluh darah baru, atau bahkan jangka waktu panjang tiba-tiba di tengah-tengah benjolan itu ada luka gitu loh. Itu yang disebut rodent ulcer gitu. Jadi kayak gigitan kayak serangga gitu gigitan ya? tikus gitu. Tadi tepinya dia ada, tengahnya ada kawahnya. Gitu, itu nggak membaik. Terus kemudian ada juga bentuk seperti bekas luka. Pernah nggak lihat kayak bekas luka yang udah mulai warna pink, mengering, jadi kayak lama-lama jadi keloid. Jadi awalnya seperti itu. Tapi bedanya dengan keloid adalah kalau si bentuk jenis kanker ini tidak ada luka sama sekali. Jadi tiba-tiba muncul gitu aja. Atau bahkan eksim yang menetap, jadi merah nggak sembuh-sembuh, udah 4 bulan, 6 bulan, kok nggak membaik ya. Nah, kita perlu waspadai. Ini bisa suatu ke arah basal sel karsinoma. Kemudian kalau tipe yang squamous cell carcinoma dia lebih jarang, tapi juga dia bisa menyebar ke organ lain. Kalau squamous cell carcinoma biasanya mungkin luka yang tidak kunjung sembuh. Saya pernah dapat pasien satu luka di area kemaluan kebetulan. Ini kan bukan area ekspos ya, di area kemaluan. Kok nggak sembuh-sembuh, saya sudah melakukan penyingkiran bahwa dia penyakit menular seksual nggak ada, alergi obat nggak ada. Begitu saya lakukan biopsi, pemeriksaan, ternyata saya ketemunya adalah ke arah kanker kulit tadi. Jadi kalau misalkan ada luka yang tidak kunjung sembuh, ya nggak sembuh-sembuh, lukanya udah lebih dari 4 bulan, 6 bulan nggak membaik. Nah, kita harus melakukan pemeriksaan, apakah ini hanya betul luka, ataukah udah ada kanker di situnya. Itu yang tanda-tanda squamous cell carcinoma. Yang paling akhir adalah melanoma. Melanoma ini kasusnya jarang, tapi dia fatal gitu si melanoma. Iya, betul. Nah, kalau melanoma itu kadang-kadang kita ngelihatnya sebagai suatu tahi lalat. Nah, nih yang punya tahi lalatnya ada di sini, di dekat mata juga ada. Yang punya tahi lalat itu mesti waspada ya, mesti waspada. Tapi kadang-kadang nggak cuma tahi lalat aja, bisa juga dipengaruhi ada faktor genetik di keluarga. Misalkan keluarganya pernah ada kasus yang ada kanker kulit, nah kansnya dia untuk menjadi keganasan juga mesti diwaspadai. Tanda mudahnya adalah menandai suatu kayak tahi lalat ataupun tanda hitam sebagai keganasan, itulah ABCDE. Tanda mudahnya seperti itu. A itu asimetris. Kalau kita lihat tahi lalatnya bentuknya dia bulat, terus tepinya masih oke. Kemudian tepinya dia masih bagus, bulat, terus enggak bengkong-bengkong gitu. Kemudian itu yang B, C-nya adalah color, warnanya. Jadi kalau warnanya uniform, artinya satu warna, entah dia biru, coklat, itu satu warna itu masih oke. Kemudian diameter. Kalau misalkan diameternya makin membesar, lebih dari 6 mili, seujung pensil makin gede dan progresnya cepat, wah harus periksa. Yang terakhir evolving. Jadi evolusi itu perkembangan bentuknya, warnanya, perubahannya semakin hari, semakin lama, semakin tambah ke arah yang tidak beraturan, segera diwaspadai. Itu bisa salah satu gejala dari melanoma. Itu yang A, B, C, D, E. Itu yang mungkin mudah kita pegang sih kuncinya di situ. Baik, tahi lalat kita diperiksa dulu nih Mbak. Iya, ini kayaknya aman atau enggak nih ya? Iya, saya juga kadang menemukan ada orang dengan tahi lalat yang nggak normal gitu dok, warnanya kayak coklat, terus bentuknya itu nggak bulat gitu ya, betul. Agak strukturnya itu berbeda ya? Iya, tidak bulat. Jadi kan ada yang agak
bengkong-bengkong gitu tepinya. Nah, itu juga bisa ke arah Oke. sana. Kalau mungkin Sobat K merasa menemukan ciri-ciri yang sudah janggal ya di tubuhnya, bisa langsung periksa nih. Karena kalau misalkan dibiarkan aja takutnya semakin berkembang Bisa, ya, iya. semakin membesar. Kalau tadi dokter Neti sempat bilang faktor keluarga bisa menjadi penyebab kanker kulit ya dok. Iya, Mungkin ada lainnya nih dok selain sinar matahari, entah itu gaya hidup kita. Oke, utamanya memang dari paparan sinar UV ya sebenarnya. Kalau misalkan memang ada faktor keluarga, terus pola hidupnya yang nggak terlalu yang banyak dihabiskan untuk berjemur, nggak yang dihabiskan aktivitas di luar, sebenarnya sih nggak ada masalah gitu. Tapi kalau misalkan udah pola hidup yang terpapar UV-nya sering, lama, terus ada infeksi virus gitu. Karena pada beberapa kanker squamous cell carcinoma itu didului sama infeksi virus dulu gitu. Infeksi virus yang kena pada kulit, atau mungkin ada lesi prekanker yang tidak membaik. Itu infeksi virus yang pertama. Yang kedua paparan sinar UV, kemudian beberapa obat-obatan, kemudian juga ada karsinogenik seperti pemakaian yang kerja berkaitan sama arsen, atau mungkin air minum yang tidak Distilasi gitu ya? Iya, dengan terdistilasi baik. dengan baik itu juga bisa menyebabkan munculnya kanker. Oke, apa yang kita konsumsi juga pada akhirnya ya? Betul, yang Gaya bahan-bahan karsinogenik itu memang kita mesti hati-hati ya dari sana. Bisa Baik. juga. Oke, pencegahan selalu harus kita lakukan Sobat K, termasuk rutin untuk melakukan medical check up. Mungkin ada promo-promo nih Mbak. Ya pastinya buat Sobat K yang ada di rumah ya, MCU di Siloam kita udah ada paket Prima Basic dan juga Prima Medium, di mana hanya dengan mulai dari 200 ribuan aja kalian sudah bisa untuk cek kesehatan rutin atau juga screening awal untuk mengetahui penyakit-penyakit apa yang mungkin bisa untuk ditangani lebih preventif ya Mas ya, karena banyak orang tuh datang ke rumah sakit kalau udah parah. Nah harusnya sebelum parah, jadi harusnya memang harus rutin MCU. Dan buat Sobat K boleh lakukan reservasi, bisa juga melalui My Siloam atau di www.siloamhospital.com. Baik, My Siloam bisa langsung di-download di Play Store maupun App Store-nya Sobat K. Kita akan balik lagi, tetap di BTS. Baik lagi di BTS berbagi tips sehat bersama Siloam Hospitals Jember. Kita ngobrolin seputar kanker kulit dan sunscreen nih Sobat. Apakah sunscreen ini memang benar-benar nanti bisa ampuh untuk mencegah yang namanya kanker kulit? Tapi kita harus kenali lebih dalam dulu tentang kanker kulitnya. Tadi udah dijelasin faktor penyebabnya, penjelasannya tentang kanker kulit. Nah kemudian kita juga perlu tahu nih Sobat K, biasanya kan kalau kita tadi udah tahu ciri-cirinya ya dok ya, kita udah bisa mempelajari sendiri. Pada saat kita ke rumah sakit nanti diagnosisnya bagaimana nih oleh tim medis? Oke, tentunya memang kalau mesti harus menegakkan dulu ya, ini kanker atau bukan gitu. Yang pertama memang kita bisa melakukan pemeriksaan kalau untuk jenis kanker kulit. Itu pemeriksaan fisik yang kemudian dilanjutkan pemeriksaan dermoskopi sebenarnya. Nah dari pemeriksaan dermoskopi kemudian pemeriksaan fisik bisa dilakukan dengan pemeriksaan penunjang seperti histopatologi. Nah biopsi kulit atau mungkin biopsi eksisi atau biopsi eksiosional. Jadi memang tergantung sama kondisi lesi yang saat itu kita temukan. Itu pemeriksaan awal seperti itu. Jadi belum sampai untuk dilakukan kayak operasi belum. Jadi kita tentukan dulu nih beneran kanker kulit atau bukan. Oke, diawali dengan itu dulu ya dok ya. Kalau kita melihat kanker ini kan biasanya ada stadium-stadium gitu ya. Ya, betul. Kanker kulit ini juga sama kah? Ada juga stadium-stadiumnya. ya? Jadi kalau misalkan basal sel karsinoma biasanya memang jarang ya dia metastase ke area organ lain. Sel squamous cell carcinoma juga jarang karena memang letaknya dia kalau sel squamous carcinoma dia di permukaan. Gitu, permukaan kulit bagian atas. Kalau basal dia di bawah, lapisan kulit paling bawah. Sehingga kalau segi basal sel karsinoma itu paling sering adalah menyebabkan kerusakan tulang. Kita kalau tidak segera ditangani dia menyebabkan kerusakan tulang. Kalau si melanoma karena memang dia letaknya juga hampir di bawah, dia bisa sekali dia metastase. Metastasenya itu ke organ visceral atau non visceral. Jadi kalau misalkan organ
Visceral tuh kulit atau mungkin kelenjar getah bening. Kalau non visceral bisa paling banyak dia ke paru-paru, otak itu bisa sampai ke arah sana kalau yang melanoma. Oke. Jadi sekali lagi jangan Abaikan ya. abaikan pemeriksaannya kalau ya. misalkan ada benjolan yang memang semakin lama semakin aneh pertumbuhannya. Oke. Baik, itu dia. Jadi otomatis dampaknya ini ke tubuh seperti apa dok nantinya? Kalau misalkan segera ditangani, akan kekambuhan atau mungkin kerusakan kulitnya atau mungkin bahkan metastasenya semakin mudah untuk diminimalisir. Kalau misalkan kita berbicara tentang yang paling fatal aja lah, yang si melanoma. Kalau ternyata kita temukan pada pemeriksaan histopatologi, kita menemukan ternyata ketebalannya udah lebih dari 1 mili ya bahkan, itu sudah bisa dikatakan bisa, itu masih low risk. Tapi kalau sudah ketebalannya sudah melebihi dari 2 mili, itu resiko untuk metastase atau ditemukan ke organ lain malah semakin besar. Apalagi kalau sudah ditemukan adanya kanker di kelenjar getah bening. Wah, ini semakin bisa ke organ lain juga sudah semakin mungkin. Oke. Nah, terus kenapa sih dok kita harus aware segitunya? Karena itu berkaitan sama nanti kalau dia sudah high risk masuk ke stadium 4 gitu misalkan, atau stadium 4 dia bisa menyebabkan angka survival rate atau untuk angka kehidupannya sudah semakin menipis. Berkurang ya. Iya. Jadi kalau kita menemukan sudah stadiumnya di ketiga atau 4 tuh, tanpa diobati, namanya juga ini estimasi ya. Kalau misalkan statistik itu dia hanya bisa bertahan antara 6 sampai 9 bulan. Tapi kalau misalkan kita menemukannya di stadium 3 atau 4, terus kemudian diobati, segera ada tindakan pencegahan lainnya, survival rate-nya bisa sampai 2 tahun. Gitu. Jadi kalau misalkan kita temunya pada stadium awal nih, yang awal itu bisa survival rate-nya bertahan hidupnya hingga 5 tahun itu bisa sampai 90%, lebih dari 90% malah kan. Iya. Bahkan jadi statistik begini memang saya tidak ngomong berdasarkan jumlah pasien ya, memang sudah berdasarkan Journal Committee of Cancer di Amerika. Jadi data-data itu sebagian besar memang sudah mengacu pada data-data yang sudah pernah menderita kanker itu. Oke, ngeri ya sebenarnya kalau kita dari tanda-tanda di tubuh yang mungkin selama ini gak kita sadarin. Iya, betul. Itu muncul, makanya pemeriksaan ini harus terus rutin dilakukan. Kalau untuk pemeriksaan secara dini terhadap kulit itu biasanya kita butuh pemeriksaan apa itu? Untuk pemeriksaan dininya, yang tadi itu yang saya bilang adalah ABCDE. Itu ABCDE, kemudian itu pemeriksaan yang bisa kita lakukan. Kalau ternyata kok sudah ada yang aneh nih, nah itu segera diperiksakan aja. Karena pemeriksaan awal itu kita sebenarnya cuma modalnya untuk dokter kulit itu dermoskopi aja. Dari dermoskopi itu bisa mengeksklud, oh ini bukan nih kanker kulit, oh ini cuma tahi lalat biasa. Nah, karena kalau misalkan kalau ketemunya tahi lalat biasa sama kanker kulit tuh beda cara pembedahannya gitu. Kalau misalkan ketemunya cuma tahi lalat aja, ya kita bisa melakukan tindakan pengambilan kecil sekali bekasnya gitu. Kalau misalkan udah ketemunya kanker kulit, otomatis kita harus memperhitungkan batas kulit yang nggak kena kanker. Jadi mungkin lebih lebar untuk pembedahannya. Begitu. Dari tahun ke tahun nih dok, ini pasiennya semakin bertambah atau kayak gimana kanker kulit? Dari data ya, kalau misalkan dari kunjungan, karena memang kalau kanker kulit rata-rata memang tidak hanya larinya ke dokter kulit, kadang-kadang ke teman dokter bedah atau mungkin ke bagian onkologi lainnya. Kalau dari data keseluruhan itu memang semakin lama semakin bertambah. Saya memperkirakan ini karena pengaruh kita ozon di atas loh. Nah, lapisan ozon di atas kan kita sudah semakin menipis ya. Benar. Itu kan sebenarnya perlindungan utama ya selain sunscreen. Jadi kalau udah lapisan ozonnya semakin menipis, otomatis sinar yang masuk ke bumi semakin tidak ada yang memfilter gitu. Akhirnya semakin banyak kerusakan pada kulit kita. Gitu. Jadi semakin hari semakin bertambah jumlah kasusnya. Iya, dan kita pun perlu wanti-wanti ya, takutnya ya ada permasalahan kesehatan dalam tubuh. Bukannya kita nakut-nakutin orang sebenarnya. Iya. Tapi secara bagaimanapun kan lebih baik itu mencegah Sobat Kay. Biasanya kalau mungkin ada kayak misalkan pemeriksaan tambahan nih biasanya dari Siloam nih untuk menjaga kesehatan kita, Mbak. Nah, kebetulan kita kan sudah bahas tadi sama Dokter Neti juga ya, ada histopatologi ya dok ya. Nah, kebetulan di Siloam itu juga sudah ada dan untuk tindakan sendiri Dokter Neti juga biasanya berkolaborasi dok
Di Siloam itu kita sudah ada dokter onkologi Oke. dan juga dokter bedah umum. Dimana jika memang Sobat K misalkan ada case ya dengan kanker kulit, jadi jangan ragu karena tindakan tersebut bisa dilakukan di Siloam Hospital Jember dengan juga dilengkapi bisa dari radiologi kita juga misalkan dibutuhkan untuk biopsi maupun juga CT scan di Siloam Hospital Jember sudah cukup mumpuni dan Oke. juga dengan tenaga medis yang luar biasa, dokter-dokter kami yang memang juga sudah berpengalaman akan hal itu. Wih, mantap. Biasanya dokter Neti bisa ditemuin setiap hari apa nih? Nah, untuk jadwalnya dokter Neti Oh, ya. langsung dijawab, udah Langsung tahu ya. soalnya ya. Hampir setiap hari kayaknya. Iya, Oke. kalau boleh aku bacain ya dok ya. Oke, jadi untuk dokter Neti ini ya Sobat K kalau mau bertemu dengan dokter untuk berkonsultasi, jadwalnya di hari Senin, Rabu, dan Jumat itu jam 10 sampai jam 12, kemudian praktek malam harinya jam 19.00 sampai jam 20.00. Nah, kemudian untuk hari Selasa dan hari Kamisnya itu jam 9 sampai jam 10.30 dan untuk hari Sabtu itu jam 9 sampai jam 10. Wih, hampir tiap hari dong Hampir bisa setiap hari ya, ditemuin. Dok, ya. Tapi janji temu dulu bisa dong ya. Jadi temu dulu jangan lupa ya booking lewat aplikasi My Siloam, book appointment. Jadi situ udah mulai gampang nih Mas. Kalau ada ketersediaan misalkan jadwalnya udah full itu ada warnanya orange. Tapi kalau hijau itu berarti available atau ada. Jadi lebih gampang dan gak antri. Cukup 15 detik aja bisa scan pakai barcode atau masukkan kode booking di self check-in atau kioski. Nanti bisa langsung ke nurse station dan bertemu dengan dokter Wah, gitu. itu dia. Mudah sekali Sobat K untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dari Siloam Hospitals. Sebelum kita lanjut nanti membahas kembali sunscreen dan dampaknya ini terhadap kulit, mungkin kita boleh spill dulu nih dok, pengobatan kanker kulit itu apakah kayak pakai kemoterapi seperti kanker-kanker lainnya atau gimana sih? Oke, jadi memang pengobatan kanker kulit itu hampir mirip sama ya dengan pengobatan kanker pada umumnya ya yang di luar kulit. Tapi kalau misalkan untuk basal sel karsinoma, dia tidak perlu kemoterapi, dia hanya pembedahan. Beberapa kalau misalkan memang tidak mungkin untuk dilakukan pembedahan, misalkan lokasinya luas sekali, kerusakannya tulangnya banyak, pasiennya juga sudah tidak memungkinkan dengan usia yang sangat tua, kita bisa melakukan radiologi, mohon maaf, kemoterapi. Kemoterapi. Jadi sama terapi utamanya tergantung dari jenis, kemudian grading, status stadium tadi. Kalau misalkan masih awal, cuma pembedahan aja. Ya. Gitu. Yang paling ada juga memang pengobatan dengan lokal, Iya. dengan kauterisasi atau mungkin dengan elektrodesikasi atau juga dengan pengobatan salep, tapi sayangnya salep ini masih belum banyak dipakai untuk di Indonesia. Oh gitu. Gitu. Karena memang agak susah ya, saya juga kurang paham kenapa agak susah masih untuk dipakai di Indonesia. Jadi dan juga mungkin karena memang kalau dipakai secara salep itu lama. Khawatirnya nanti selnya udah kandung semakin cepat dia berkembangnya. Jadi kalau misalkan ada ketemu kanker kulit, kita eksisi dulu, kita ambil dulu, kita lakukan pembedahan dulu, sambil terus dievaluasi adakah pertumbuhan lainnya. Semakin invasif tidak menutup kemungkinan kalau sudah metastase dilakukan untuk kemoterapi tadi. Oke, itu dia Sobat K cara mengobati kanker kulitnya. Tapi yang jelas pengobatannya di fasilitas layanan kesehatan ya, bukan di pengobatan yang lain-lain ya, yang mungkin selama ini beredar. Jangan sampai salah ya. Baik, kita akan lanjutkan lagi BTS setelah yang berikut ini. Balik lagi di BTS berbagi tips sehat. Terima kasih Sobat K masih terus setia dengerin, nonton juga di Visual Radio dan YouTube channel. Kalau kamu ketinggalan nih konten-konten yang sebelumnya, pembahasan yang sebelumnya, langsung aja visit YouTube channel K Radio maupun Siloam Hospitals Jember. Atau mungkin di YouTube-nya Dokter Neti. Belum punya Ditampilkan channel YouTube juga. saya. Oh, belum. Baik. Tapi kan tanggal 14 kemarin kita semua sudah menyalurkan hak suara ya. betul. Ini saya masih ada bekas dikit-dikit. Sama, masih Oh, dong. masih Ada ada. di kuku. Ini kemarin gimana teman-teman di Siloam, pemilu di Siloam atau pemilu di luar? Aku sih tim libur ya. Oh, tim Tim di libur. TPS ya. Oke, tapi katanya ada pemilu juga nih di Siloam. Ya, pemilu di Siloam ini beda, Mas. Oke. Namanya bukan pemilu untuk pemilihan umum ya. Untuk presiden, Tapi, caleg, apa gitu. kepanjangan dari pemberian multivitamin keluarga.
keluarga. Nah, di Siloam tuh ada Siloam at Home. Oke. Jadi bisa untuk booking di Siloam Hospital atau di My Siloam ya di aplikasi. Itu ada paket home care hemat 250.000 dengan syarat dan ketentuan tentunya ya. Nah, jadi kalau minimal pembelian misalkan semua produk home care ya, misalkan 1 kali injek multivitamin atau mungkin infus vitamin C dan lain sebagainya, dengan minimal pembelian 1 juta akan hemat 250.000. Mantap. Dan itu akan datang ke rumah Sobat K. gitu. Jadi kalau misalkan nggak memungkinkan untuk datang ke rumah sakit, kita ada layanan home care. Oke. Jadi silakan dimanfaatkan untuk promo ini dan berlaku sampai dengan di bulan Maret. Untuk tanggalnya sendiri itu tanggal 10 Maret. Tanggal 10 Maret. 2024. Ya, sebelum ini juga pengumuman presiden juga ya. Iya. Hasil dari KPU nanti. Jadi ya promo pemilunya manfaatkan aja Sobat K. Nah, karena kita membahas tentang tidak menggunakan sunscreen apakah menyebabkan kanker kulit, sekarang kita ke sunscreennya nih Sobat K. Jadi kan di awal kalau Dokter Neti sama Mbak Fitri rajin banget nih pakai sunscreen. Sedangkan saya yang merasa orang berkulit gelap nih, aduh ngapain gitu pakai sunscreen. Tapi apakah sunscreen memang benar-benar ampuh ya Dok ya untuk mencegah paparan bahaya sinar UV itu tadi? Oke, sunscreen sendiri kan memang fungsinya adalah untuk screen ya, jadi untuk melindungi sinar UV biar dia nggak langsung kena ke kulit kita. Otomatis kalau misalkan pastinya dia bisa melindungi hampir bisa dikatakan 90% ke atas lah, bisa melindungi kulit dari kanker kulit atau mungkin kerusakan kulit lainnya gitu. Maka ya nggak kanker kulit dulu lah, mungkin kerusakan kulit dulu ya, utamanya yang sekarang kita pakai. Kita perlukan, kenapa kita harus memakai sunscreen. Oke. Gitu. Manfaatnya jelas untuk melindungi kulit ya. Betul. Dari bahaya-bahaya radiasi. Makanya kalau berarti kulit gelap pun yang katanya lebih kebal gitu, itu tetap harus pakai sunscreen ya Dok? Nah, itu memang ada mekanismenya kenapa kalau kulit gelap. Memang betul kalau misalkan kanker kulit itu salah satu faktor risiko yang paling banyak diderita adalah kulit yang tipe 1 sampai tipe ke-4 gitu. Tipe 1 sama tipe 4 tuh misalkan yang kulit yang cerah, kulit yang putih, itu malah justru dia berisiko untuk timbul keganasan kulit karena memang sebenarnya melanin yang pada kulit gelap itu justru dia melindungi kulit gitu. Jadi kalau misalkan ada yang mau menghilangkan melanin nih, contohnya mau disuntik putih itu saya sangat menyayangkan sekali. Karena memang sebenarnya dia punya efek proteksi sebenarnya terhadap sinar UV. Makanya kasus-kasus sel kulit atau kanker kulit itu banyak pada orang yang kulitnya lebih gelap. Iya, karena kandungan melanin tidak sebanyak pada yang kulit gelap. Gitu. Apakah yang kulit gelap tidak mungkin kena kanker? Bisa juga. Kalau misalkan ada faktor predisposisi mungkin genetik, terus paparan kena sinar mataharinya banyak, apakah tidak perlu pakai sunscreen Dok? Pakai dong, gitu. Tetap harus pakai lah ya. Iya, karena untuk melindungi tadi, untuk melindungi bukan berarti pakai terus kulitnya akan lebih terang dikit gitu ya. Mungkin sunscreen yang ada ininya pemutihnya mungkin. Tapi nggak tahu ya. Baik, nah masih ngomongin soal sunscreen juga nih Sobat K. Ini kita gunakan setiap hari di aktivitas di luar ruangan atau di dalam pun masih tetap pakai nih Dok? Kalau kita sebenarnya yang paling banyak dipakai adalah sinar sunscreen itu banyak melindungi dari sinar UVB. UVB itu banyak sekali kita temukan dari sinar matahari. Tapi catatannya adalah kita tidak menyadari nih bahwa layar HP itu juga ada visible yang tidak tampak ya, invisible UVB dari HP, kemudian dari laptop, sinar UV-nya juga bisa dari situ, kemudian dari lampu. Begini kan juga mungkin ada sinar invisible UVB yang juga bisa berdampak pada kulit kita. Nah, itu tadi menjawab pertanyaan, apakah cuman di dalam aja atau di luar aja kita pakai? Sebaiknya di dalam pun juga pakai sunscreen gitu. Apalagi misalkan kerja kantor nih, datang jam 8, pulang jam 5 kan. Datang atau pulang sinar matahari kan nggak terlalu kena ya. Tetap pakai karena memang kita tidak tahu pada alat-alat elektronik kita juga ada pancaran UVB yang bisa juga memicu timbulnya permasalahan kulit tadi. Mungkin semakin kesini semakin banyak karena kita kan dihadapkan teknologi juga ya. Betul. Beda sama masyarakat zaman dulu banget ya, yang masih lebih ramah terhadap lingkungannya. Oke. Jadi mau di dalam ruangan, di luar ruangan pun Sobat K pastikan untuk tetap pakai sunscreen-nya.
orang dewasa saja kah atau anak-anak juga boleh, Dok? Anak-anak boleh kok Boleh, gitu. ya. Jadi ada usia berapa? Jadi pada misalkan anak-anak usia di atas 6 bulan itu sudah boleh dipakai untuk sunscreen-nya. Tapi jenis apa yang aman untuk anak-anak? Jadi sunscreen kalau kita bedakan itu ada 2, chemical sama physical gitu. Jadi kalau misalkan chemical itu karena namanya chemical dia akan masuk ke dalam kulit, kemudian dia akan terserap di dalam kulit untuk menimbulkan suatu efek perlindungan. Tapi kalau physical dia seperti payung gitu loh. Dia oles di kulit dia seperti payung, jadi akan melindungi lapisan kulit. Jadi kalau disinar matahari dia akan mantul. Nah begitu. Nah kalau untuk anak-anak yang aman apa? Yang tidak masuk ke dalam penyerapan kulit. Jadi yang physical tadi itu yang aman untuk anak-anak karena memang efek untuk menyerap ke kulitnya lebih minimal. Baik. Tuh. Tapi kalau kita membeli produk-produk sunscreen kayaknya masih belum ada ya, Dok ya, khusus anak-anak, orang dewasa. Banyak, ada ya? banyak kok, Saya banyak. nggak tahu ya. Kalau misalnya kita browsing misalkan physical sunscreen itu udah akan muncul pilihannya banyak sekali. Tapi tentunya memang akan ada apa ya kelemahan sama keuntungan sendiri-sendiri. Jadi kalau misalkan yang banyak beredar saat ini itu adalah yang chemical sunscreen karena lebih meresap, lebih enteng dipakainya. Kalau yang physical karena dia kayak melindungi kulit, jadi berasa kayak ini kayak keringetan gitu kalau dipakai, gitu. atau istilahnya white cast. Gitu ya, mungkin ada bekas. bekas kayak ada bekas karena dia sebenarnya adalah melapisi kulit. Jadi nggak enaknya mungkin di sana. Tapi teknologi semakin berkembang. Jadi sekarang itu semakin para yang ilmuwan tuh semakin menciptakan gimana nih sunscreen tetap ada efek mineralnya, ada chemicalnya, tetap bisa dipakai. Makanya sekarang banyak ditemukan hybrid sunscreen itu mix gitu. Hybrid sunscreen itu artinya adalah hybrid sunscreen itu mix antara mineral sama chemical tadi. Gitu. Baik. Kalau kita mau beli sunscreen, sebaiknya gimana cara milihnya nih, Dok? Cara pemilihan sunscreen yang tepat pertama adalah lihat dulu jenis kulitnya. Gitu. Misalkan kayak tadi anak-anak ataupun mungkin kulit jenis kulitnya berminyak atau kondisi kulit kering atau mungkin jerawatan, itu tentukan dulu jenis kulitnya seperti apa. Karena kalau misalkan pada kulit yang berminyak atau jerawatan, itu pilih sunscreen yang tidak menimbulkan efek komedogenik. Gitu. Contohnya adalah sunscreen physical tadi atau hybrid sunscreen. Gitu. Kalau misalkan kulit kering silahkan mau pakai sunscreen apa aja boleh. Kemudian aktivitasnya mau banyak di indoor atau outdoor. Kemudian SPF-nya tentunya tentukan jumlah SPF mau SPF berapa? Macam-macam tuh ya. Iya, mau 30, 50 atau bahkan ada yang 100. Kemudian kandungan dari sunscreen-nya. Kandungan sunscreen-nya itu tentunya kalau misalkan kandungannya sunscreen, kadang-kadang sunscreen kan di mix sama pelembab nih ya. Kalau misalkan kulitnya nanti berminyak, kalau misalkan dia pakai jenis yang oklusif, itu nanti dia makin kayak keringetan gitu. Atau pilihlah dia yang mungkin emollient, yang pelembabnya emollient yang mudah diserap. Itu begitu kandungannya. Atau mungkin ada kandungan bawaan, misalkan kandungannya ada niacinamide-nya, atau mungkin ada kandungan tadi kan dibilang sunscreen yang ada pencerahnya, itu semakin banyak itu boleh kalau kondisi kulitnya nggak ada masalah. Tapi kalau kulitnya udah berjerawat, ya pilih sunscreen-nya yang mesti untuk kulit sensitif, mineral, non komedogenik, seperti itu. Kita perlu mengetahui dulu ya jenis kulit kita jenis ya, kulitnya. dan kita cocoknya yang mana nih. Nah berarti mulai sekarang ini harus pakai sunscreen. Selain untuk melindungi paparan dari sinar UV, mungkin juga ada manfaat-manfaat lain yang bisa kita temukan Sobat K dari sunscreen tersebut, dan penggunaannya nggak cuma di luar ruangan tapi dalam ruangan juga bisa. Oke, nanti kita akan lanjut ke mitos dan fakta yang selama ini beredar. Ini boleh seputaran kanker kulit dan juga seputaran sunscreen nantinya. Tetap di BTS, berbagi tips sehat. Oke, Sobat K, tadi sudah kita bahas banyak nih tentang kanker kulit dan sunscreen. Kalau Sobat K mungkin merasa penjelasannya masih ada yang kurang atau pengen ngobrol langsung dengan Dr. Neti, bisa banget. Nah, Sobat K bisa cek langsung jadwalnya Dr. Neti di aplikasi My Siloam yang tersedia di Play Store maupun App Store kamu. Sekali lagi diinstal langsung ya Sobat K, karena nanti kan memudahkan juga ya untuk saat registrasi ya Mbak ya. Iya, betul sekali. Jadi
efisiensi waktu itu jauh lebih cepat dan lebih enak juga buat para pekerja ataupun yang mungkin repot nih di Iya, rumah. benar. Nggak perlu antri ya. Nah nggak perlu antri, jadi VIP lah istilahnya. Oke, ya. itu dia Sobat Kay, kelebihannya kalau kamu sudah download aplikasi My Siloam. Yang namanya kanker ini pasti tidak terlepas dari screening Sobat Kay. Nah, screening ini seperti yang episode-episode sebelumnya juga ada diingetin ya sama Mbak Fitri ya apa aja, tapi boleh nih kita spill lagi kali ini. Nah kebetulan di bulan Februari ini di tanggal 4 Februari kan itu merupakan hari peringatan kanker sedunia. Nah dalam rangka tersebut juga nih di Siloam tuh ada paket screening kanker di mana ini harganya juga cukup worth it ya. Dimana untuk khususnya adalah kanker payudara dan juga kanker serviks. Kanker itu juga salah satunya kan juga bisa dicegah dengan pemeriksaan secara teratur nih. Nah mungkin nggak ada salahnya buat Sobat K, terutama mungkin yang sudah menikah ya, untuk kanker serviks ini mulai dari 400.000 aja akan sudah mendapatkan screening pap smear dan juga konsultasi dengan dokter OB/GYN. Dan juga kalau untuk kanker payudara ya, itu dari 350.000 aja sudah bisa mendapatkan layanan radiologi USG Mame dan juga konsultasi dengan spesialis bedah onkologi. Siap, paket yang terjangkau ya Sobat K, jadi dimanfaatkan lah. Mumpung inflasi belum ya kan ya naik terus. Sekarang kalau kita tunda sekarang mungkin kita pikir tahun depan aja deh. Nah, Kan menunda. inflasi kan akan naik terus. Begitu juga dengan berbagai macam hal yang kita butuhkan nantinya Sobat K. Oke, kita langsung ke mitos dan fakta. Tema kita adalah tidak menggunakan sunscreen menyebabkan kanker kulit. Yang pertama, kulit gelap tidak perlu menggunakan sunscreen. Tadi sudah ada penjelasan tapi nggak apa-apa kita spill lagi sekarang, mitos atau fakta Dok? Kulit gelap Tidak perlu menggunakan sunscreen. Itu mitos ya. Siap. Karena tadi sudah dijelaskan ya Sobat K, kalau kulit gelap juga tetap bisa harus ya memakai sunscreen ya. memicu juga ya dari paparan sinar UV juga bisa menembus ya Dok ya. Menembus ya. Oke, kemudian sunscreen tidak cukup digunakan sekali sehari. Ini mitos atau fakta Dok? Fakta. Oke. Ya, jadi memang harus ada pengulangan sunscreen karena sunscreen itu kan ada umurnya. Oke. Gitu, ada umurnya. Jadi kalau misalkan anggaplah kita pakai sunscreen SPF 30 gitu ya. Itu perlindungan hitungnya begini, 30 dikali 10 menit. 10 menit ini apa? Itu perkiraan kita itu paling minim waktu muncul merah kalau kena matahari. Jadi itu kita buat rata-rata 10 gitu. 30 kali 10 menit adalah berarti 300 menit. Oke. Itu berarti sekitar 300 menit, 1 jam aja 60 ya. Oke, 3-4 jam. 3-4 jam berarti memang harus ada pengulangan lagi. Itu kalau misalkan SPF-nya nanti 50 gitu ya, 50 kali 10 menit 10 gitu. menit. Bukan berarti SPF 50 nanti 2 kalinya, nanti sampai seharian gitu. Jadi Oke. begitu. Jadi memang itu dikalikan 10 menit. Rata-rata lah kita kalau misalkan kulitnya merah, kenapa 10 menit? Itu menjawab tadi. 10 menit itu kadang-kadang udah berjemur 10 menit kulitnya udah merah. Jadi dikalikan 10 menit. Jadi memang Oke. harus ada pengulangan. Pakai jam 7 ntar siang harus ada pengulangan lagi. Pengulangan lagi, bukan berarti sekali aja biar hemat gitu kan. Atau mungkin lebih tepatnya males kali ya. Kadang-kadang itu benar. mager untuk pakai lagi. Magernya mau Iya. pakai lagi. Tapi kalau kita mengaplikasikan sunscreen ini yang bagus wajah tangan atau seperti apa Dok? Kalau misalkan mengaplikasikan sunscreen, terutama area-area yang lebih sun expose, Oke. gitu wajah, misalkan mungkin leher, itu utama sih ya. Kalau misalkan aktivitasnya outdoor ya silakan mau di tangan juga Di tangan boleh. boleh, di kaki boleh juga ya. Eman kayaknya ya kalau Eman dia. kali ya. Kan bisa pakai celana panjang atau Oke, bawahan yang lebih iya. panjang. Yang berikutnya, semakin tinggi SPF pada sunscreen maka perlindungannya akan semakin efektif. Ini mitos atau fakta Dok? Kalau perlindungan semakin efektif sebenarnya dia mitos ya. Jadi kalau misalkan seperti yang dijelaskan tadi SPF 30 pun sebenarnya juga sudah bisa melindungi gitu sebenarnya. Kalau misalkan Dok saya aktivitas outdoor nih mau berjemur di pantai, boleh nggak sih saya pakai SPF 30? Boleh silakan karena beda antara 30, 50 sama 100 itu nggak jauh kok. Kalau misalkan 30 itu bisa proteksinya sekitar 97%. Kalau SPF 50 98%. Gitu. Oke. Kalau yang 100 SPF 100 bisa sampai 100%. Tapi kadang-kadang pakai 100% itu lengket. Nggak enak kan dipakai harian. Jadi mau pakai yang 30, 50 sebenarnya oke aja. Cuman mungkin perlu pengaplikasian ulang. Dan benar cara pemakaiannya, dosis yang dipakai benar. Karena kadang-kadang tuh sunscreennya mahal nih.
mau pakai seujung jari aja lah, yang jelas kurang lah proteksinya ya. Ya jelas harus cukup lah ya di semua Cukup, area iya, yang terpapar betul, itu iya. tadi. Kemudian dok, sunscreen katanya bisa menyebabkan jerawat. Ini mitos atau fakta sih? Mitos itu, Mitos ya? saya bilang itu jelas mitos. Jadi memang sebenarnya kalau kita milih tadi sunscreen itu harus melihat juga kandungannya. SPF 50 sebenarnya tidak dikaitkan dengan jerawat, tapi mungkin lebih ke arah kandungan pelembab yang ada di dalamnya. Oke. Kalau misalkan sunscreennya pelembabnya lebih banyak oklusi gitu, itu otomatis akan memperburuk, akan makin menyebabkan penyumbatan pada pori-pori kulit. Tapi kalau misalkan kita ganti nih, misalkan kandungan di dalam pelembabnya kita pakai yang ada emoliennya atau mungkin humectan yang tidak menyebabkan penutupan pada pori-pori kulit, itu nggak ada masalah. Oke. Jadi kita lihat lagi kandungannya gitu. Jangan malas berarti baca kandungannya ya dok ya. Betul, makanya pemilihan sunscreen kandungan juga mesti diperhitungkan. Baik. Berikutnya, paparan sinar UV berbahaya bagi kulit jika di atas jam 10 pagi. Betul. Fakta ya? Fakta sekali. Jadi kalau misalkan memang pada beberapa penelitian sinar UVB itu sebenarnya sudah mulai kelihatan di jam 6. Gitu, jam 6 pagi hingga jam 6 sore itu sebenarnya sudah ada, tapi dia masih ngintip-ngintip gitu. Ngintip-ngintip dulu, terus kemudian nanti setelah jam 9 hingga jam 3 atau jam 4 puncak-puncaknya di antara jam 10 sampai jam 3 sore gitu. Kemudian setelah itu dia akan dosisnya akan semakin mengecil. Jadi kalau misalkan di atas jam 10 ya sebaiknya ya harus dihindarin ya. Harus dihindarin. Jadi kalau misalkan untuk sekarang berjemur nih jam 10 gitu, ya janganlah. Jangan ya. Gitu. Kita misalkan mau jalan pagi jam 5, jam 6 pun udah dapet kan sebenarnya UVB itu gitu. Oke, lalu beraktivitas di dalam ruangan beresiko kecil terkena kanker kulit. Mitos fakta? Fakta ya, ya, dok, karena ya? justru malah melindungi kan, Oh aktivitas iya, tidak langsung kena sinar matahari langsung kan sebenarnya, kecuali kita outdoor berjemur gitu kan dia ini. Oke. Tapi ya tetap tadi Proteksi. proteksinya harus tetap dipakai. Oke. Yang terakhir, kanker kulit lebih dominan menyerang orang yang memutihkan kulit. Dok. Pada kulit putih. Memutihkan kulit. Memutihkan Yes. sebenarnya lebih ke arah jenis kulit. Oke. Lebih jenis kulit sih. Jenis kulit tipe Fitzpatrick 1 sampai 4 itu lebih berisiko untuk terkena kanker kulit. Apakah pada orang yang memutihkan kulit bisa kena kanker? Belum ada penelitian sampai sejauh itu. Saya belum bisa menyimpulkan. mungkin itu suatu fakta, Tapi ya. memang perlu saya tekankan bahwa melanin di sini adalah fungsinya untuk melindungi kulit. Oke. Jadi kalau kita berusaha untuk mengurangi jumlah melanin, ya efek samping nanti mungkin penuaan lebih mudah muncul, atau mungkin juga ya kanker juga bisa mudah muncul juga. Tapi itu kita butuh penelitian lebih lanjut untuk menjawabnya. Baik. Oke, tapi kita nggak bisa langsung memutuskan ya dok Iya, ya, betul. jelas ya. Mungkin sobat K juga yang dapat info-info seperti ini juga tidak bisa kita langsung benarkan yang mana ya. Iya. Nah itu dia, mitos dan fakta semua sudah terjawab. Dan sekarang mungkin ada satu informasi lagi nih dari Mbak Fitri. Ya mungkin di luar topik kita Ya, ya. boleh. Tentunya buat sobat K yang ada di rumah di Siloam Hospital Jember, ini ada promo pemeriksaan mamografi gratis ya untuk seluruh masyarakat Jember, khususnya untuk yang kurang mampu atau dari desa ya. Dan kita akan cover atau biaya itu dari donasi yang sudah dikumpulkan oleh Siloam Hospital Group. Nah, nanti akan lebih lanjutnya juga kita udah kolaborasi dengan K Radio, jadi ditunggu aja untuk pembukaan pendaftarannya melalui K Radio seperti itu. Nanti akan kita informasikan lebih detail Sobat K ya mengenai program yang spesial dari Siloam Hospitals ini. Ada conclusion mungkin Dokter Neti dari pembahasan kita hari ini? Oke, karena memang kita hidup di daerah yang tropis, ya. sinar mataharinya berlebihan, tentunya memang kita harus melindungi aset kulit tubuh kita dengan pemakaian sunscreen yang tepat. Apabila memang menemukan lesi-lesi kulit yang sudah tidak sewajarnya, segera melakukan pemeriksaan pada dokter kulit terdekat. Oke. Atau langsung ke Dokter Neti bisa Boleh, banget. silakan. Iya. Kan hampir setiap hari juga ya. Betul. Oh ya, saya titip pesan Mas. Boleh. Jadi spesialis kulit dan kelamin itu sudah mulai berubah nama. Gitu. Oke. Di akhir tahun 2023 kita juga sudah bukan spesialis SPKK lagi. Oke. Jadi spesialis dermatovenerologi dan estetika. Oh, Gitu. baik. SPDVE mungkin lebih keras. Jadi kita juga sudah bisa melakukan kegiatan estetika ya, selain pemeriksaan kulit dan kelamin.
Mungkin gitu. saya Jadi mau kalau- pemerintah estetika. Nah, bisa nih ya. karena pengangkatan tahi lalat kan juga termasuk estetika tuh. Iya, benar. Baik, terima kasih banyak loh Dokter Neti ya. Sama-sama. Mbak Fitri, Terima terima kasih. kasih. Ini baik banget yang udah kita dapatkan informasinya. Tentu Sobat K kalau menemukan mungkin tanda-tanda yang agak sedikit kurang nyaman ya di kulit ya. Tadi udah dijelasin, terutama tai lalat Tai ini. lalat ya, mulai memikirkan Nah ini itu apa dia, nih? tai lalat. Aku ngerasa tuh Bella tuh ada beberapa di sini. Tapi jangan khawatir. Yang penting lakukan pemeriksaan saja secara dini. Nanti tentu akan mendapatkan informasi lebih detailnya di fasilitas layanan kesehatan atau bisa langsung ke Siloam Hospital Jember. Kita akan ketemu lagi di BTS episode berikutnya. Terima kasih untuk kebersamaannya Sobat K. Sampai jumpa.